Oke, di sana ada kontes turtle cuy. Oke, kita langsung join war dan usahakan untuk ultinya itu harus ke tengah-tengah cuy. Bentar, di sini aja kita ulti. Nah, oke, di sini kena 2 orang dan menghilang 1, menghilang 2 dan 3, dan kita dapat double kill cuy. Oke, ini lanjut rusuh ke birunya musuh cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, dan di sini aku mainnya itu Balerik ya. Dan untuk Balerik ini aku taruh ROM. Sebenarnya aku pengen Balerik ESP sih, tapi ya udahlah, karena di sini min sitar ya dia maksa ESP, ya udahlah. Oke, aku lanjutkan ke pembahasan kali ini. Jadi untuk pembahasan kali ini yaitu tentang jangan asal pakai Thunderbell ataupun Thunderbell OP, tapi lah permasalahannya ini ada tapinya cuy. Bentar, ini aku bantu clear minion mid dulu. Jadi untuk rotasinya kalau kalian itu main roamer, yaitu kalian bantu jungler kalian dulu, setelah itu bantu clear mid, setelah itu kalian lihat kondisi tim kalian, entah itu ESP ataupun god lane, kalian bisa bantunya itu tergantung situasi mereka. Kalau yang ESP itu kalah ya kalian bantu ESP nya cuy, ataupun kalau god lane musuh itu di GB kalian bantu god lane kalian, ataupun kalau kedua-duanya itu kalah kalian bisa bantu dulu ESP nggak apa-apa, biar ntar kalau ada turtle itu sudah level 4 si ESP kalian cuy. Jadi kayak gitu ya untuk cara rotasi untuk early game nya. Terus aku lanjutkan tentang Thunderbell. Jadi untuk Thunderbell ini kalau kalian lihat dari pro player ataupun dari apa itu, dari top global itu banyak sekali Balerik itu menggunakan Thunderbell, tapi itu ada kondisi ataupun ada beberapa kondisi yang Thunderbell itu nggak bagus cuy digunakan pada Balerik ini. Terus kalau kalian tanya itu apa aja bang, jadi untuk kondisinya ini ada 2 macam. Bentar, ini aku bantu turtle dulu cuy. Oke, dan di sini sudah mulai setup turtle ya musuhnya. Bentar, kita incar si Harley nya dulu cuy. Ini ngapain ESP ku Baywan nggak membantu, malah Baywan di sana ada menghilang ini. Bentar, lah iya kan. Oke, aku lanjutkan ke Thunderbell cuy. Jadi untuk Thunderbell ini ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan kalian pakai. Contoh pertama yaitu kondisi kalau musuhnya ini memiliki skill blink ataupun skill kabur. Aku contohkan di sini saja. Di sini itu junglernya Harley, terus untuk roamernya itu Atlas musuhnya itu. Terus untuk MM nya itu Granger cuy. Terus untuk mage musuh itu ada Aurora. Jadi kalau kalian itu menggunakan Thunderbell, kemungkinan kalian itu untuk dapat setaknya lama cuy. Kenapa bang? Jadi saat kalian itu mau basic attack, musuhnya itu akan kabur dulu cuy. Walaupun untuk skill 2 kalian itu memiliki mobilitas ataupun penambahan movement speed pada skill 2 nya, tapi skill musuh itu ada blinknya. Aku contohkan Granger. Masa Granger dideketin Balerik dia nggak memakai skill 2 nya. Terus untuk Atlas, untuk cara main Atlas kan yaitu dengan sistem setup kan, yaitu dia akan muncul ataupun warnya itu kalau sudah ada temennya lah. Jadi sekali combo lah Atlas itu, yaitu menggunakan skill 2 kayak gini, setelah itu ulti, terus skill 1 cuy. Terus untuk apa ini Harley, dan kita tahulah Harley itu untuk skill 2 nya juga bisa ngeblink cuy. Jadi kalau musuhnya itu ada hero-hero blinknya, usahakan jangan pakai Thunderbell cuy. Bentar, ini aku cover dulu, kita TP semua damage musuh. Nah ini Aurora pecah pasnya, dan ini masih bisa kah? Gas aja lah, ini dapat cuy. Ternyata bisa sampai sana ya untuk skill 1 nya. Terus untuk kondisi kedua yang membuat Thunderbell itu kurang worth it dipakai si Balerik, yaitu musuhnya itu ada efek sisinya cuy. Contohnya ya kayak ini ada Atlas plus ada Aurora. Jadi kalau kalian itu mau
mencari stack Thunderbolt yaitu dengan basic attack ke musuhnya, kalian akan kesetun dulu cuy. Jadi itu ya agak susah juga. Jadi untuk mengandalkan penambahan Thunderbolt kalau timnya kayak gini, bentar cuy. Nah ini musuhnya mati 1, terus mati 2 dan mati 3. Oke, jadi kalau dengan kondisi kayak gini, kalian akan mendapatkan stacknya itu cuma dari Yuzongnya saja, yaitu pun kalau nggak kesetun dulu cuy. Jadi untuk Thunderbolt ini situasi, ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang kagak. Kalau bagusnya itu kalau kayak musuhnya itu kayak Layla, terus Mia, terus apa lagi yang nggak memiliki skill blink ataupun skill escape, itu enak sekali cuy kalau si Balerik ini menggunakan Thunderbolt. Tapi kalau musuhnya itu banyak skill blinknya, kalian nggak usah memakai kayak item Thunderbolt ya, kalian kayak menggunakan item-item biasanya lah yang bisa ngecounter musuhnya cuy. Bentar, ini masih ada ini Rora kan. Nah oke, nah ini ulti Harley. Wah, Natanya ya ulti cuy. Oke, dan di sini tetap kita TP terus. Kita mundur dulu, itu masih ada Harley, kita skill 1 dan nongol menghilang kau, iya kan. Oke, jadi kayak gitu untuk Thunderbolt. Terus ada yang kelupaan tentang pasifnya si Balerik, kalau kalian itu belum tahu ya. Jadi untuk pasifnya Balerik yang damage, yang duri-duri itu, kalau kalian itu pengen damage-nya tinggi, kalian bisa gunakan ini cuy, yaitu semakin tinggi darah kalian, untuk damage pasifnya si Balerik itu akan semakin tinggi pula. Jadi usahakan untuk item-itemnya yang ada penambahan darahnya. Aku contohkan gini, kalau kalian itu pengen berdamage tapi nggak pengen ngilangin efek dari dominan es yang bisa ngurangin efek heal musuh, jadi kalian bisa gunakan kayak item glowing wand sebagai pengganti item dominan es cuy. Soalnya untuk item glowing wand itu ada penambahan darahnya, itu bisa membuat si Balerik ini untuk damage-nya sakit banget cuy. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan itemnya cuy. Bentar, dan di sini mati 1, ini masih ada Yuzong dan Harley. Oke, nah ini kejebak kau. Yuzongnya menghilang, Harley-nya juga menghilang cuy. Musuhnya mati 3 sih. Terus aku lanjutkan ke build dan emblemnya cuy. Tetapi sebelum aku lanjutkan ke build dan emblemnya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini ke teman-teman kalian juga ya, biar bisa menambah wawasan juga cuy. Oke, aku lanjutkan ke pembahasan tentang emblemnya dulu. Jadi untuk susunan emblemnya ini tetap seperti biasa, yaitu menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Aku mulai dari emblemnya. Jadi untuk emblemnya tetap menggunakan emblem tank, biar si Baleriknya ini agak tebal dan kuat. Soalnya ada penambahan hybrid defense plus ada penambahan HP nya cuy. Bentar, ini aku bantu turtle dulu cuy. Terus aku lanjutkan ke talent. Jadi untuk talentnya sendiri ini menggunakan vitality biar ada penambahan darahnya, dan sudah aku katakan kalau pengen berdamage harus ada penambahan darahnya cuy. Terus untuk talent kedua yaitu aku menggunakan tenacity. Untuk fungsinya apabila darah kita itu tinggal 50% akan mendapatkan hybrid defense tambahan. Terus untuk talent ketiga yaitu aku menggunakan brave smith. Dan untuk fungsinya sendiri untuk brave smith ini apabila skill kita itu kenaan ke musuh, ingat ada kata ke musuh. Jadi kalau kenaan ke minion, ke creep ataupun ke lord itu nggak akan aktif cuy untuk brave smith ini. Jadi apabila skill kita itu kenaan ke musuh itu bisa memulihkan darah kita cuy. Dan perlu aku ingatkan, kalau pasifnya si Balerik ini hitungannya skill ya, jadi ini bisa ngaktifin dari brave smith itu untuk duri-durinya si Balerik cuy. Bentar, karena ini aku dikeroyok dan menghilang kenaan pasifnya Yuzong cuy. Oke, aku lanjutkan ke build-nya cuy. Dan untuk build-nya ini harap disimak baik-baik ya, soalnya untuk setiap build ataupun setiap item itu beda item, pemakaiannya pun itu beda. Jadi untuk item ini gini cuy untuk cara pemakaiannya. Oke, jadi untuk item pertama yang harus kalian beli itu adalah sepatu Togfoot dulu, karena di sini untuk maginya itu ada 3 cuy.
yaitu dari roamer, terus dari jungler, terus dari midnya. Terus setelah itu kalian lanjut ke Dreadnought Armor, karena sudah ada item defense magic, kita ganti ke item defense physical. Dan di sini untuk damage musuh itu Granger dan SP-nya itu Yuzong, itu hitungannya skill physical attack, jadi itu bisa di counter menggunakan Dreadnought Armor dulu. Setelah itu kalian lanjut ke Silent Robe cuy, yaitu untuk nge-counter maginya lagi, karena untuk early game itu magi kayak Harley itu sakit cuy. Terus setelah itu baru kalian ke Cursed Helmet, terus ke Dominan S, terus ke Guardian Helmet, terus ke Radiant Armor bisa, ataupun Athena, itu terserah kalian. Terus setelah itu menggunakan anti Cuirass untuk nge-counter MM plus nge-counter si Yuzongnya cuy. Jadi kayak gitu untuk build-nya plus pemakaiannya cuy. Ini ngapain dan menghilang harusnya. Oke, mantap. Terus aku lanjutkan ke spell. Jadi untuk spell ini kalian bisa menggunakan Fengyan bisa, terus Flicker juga bisa, ataupun kalian menggunakan Revitalize itu juga bisa cuy. Terserah kalian, itu enak semua kok. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang build, emblem, dan spellnya. Oke, aku lanjutkan ke gameplaynya cuy. Oke, kita langsung bantu teman kita dulu. Bentar-bentar, musuhnya mati 2 dan di sini masih lengkap ya. Oke, bentar, itu di sana Natanya. Oke, kita bantu dulu Nathan cuy. Walah, menghilang ternyata Natanya. Walah. Nah, ini sudah ulti, kelasnya kita ganti ulti di sini cuy. Biarkan semua damage lah, itu mati itu. Bisa, ini hilang 2. Terus ini ngapain Granger? Iya. Hilang juga cuy. Gak sadar kalau digebukin sama lordnya si Vexana. Bentar, di sini masih ada Harley dan siapa ini, Yuzong, plus ini ngapain Aurora menghilang lagi kan. Masih tinggal Harley-nya saja cuy. Dan ini bisa end sih. Oke, jadi kayak gini aja untuk penjelasan tentang gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.